Yang Miss. Kak. Yuk on cam dulu yuk. Gimana kabarnya? Halo, ini siapa nih? Kenalan dulu yuk. Char Charlene ya? Bener gak sih namanya Charlene bacaannya? Charlie. Oke. Halo gimana? Charlene ya? Iya, Asal mana Charlene? Surabaya. Oh Surabaya. Aku juga di Surabaya. Charlene jadwal aslinya hari apa? Hari Selasa. Oke. Ini tumben Hana belum join ya. Biasanya Hana selalu tepat waktu. Bentar ya. Ini udah hampir liburan. Kalian mau liburan kemana teman-teman? Nggak liburan? Nggak tahu. Biasanya kalau akhir tahun liburan kemana? Di rumah aja kah? On mic dong. Ke Bandung. Wih, Bandung. Siva asal mana sih? Aku lupa. Oh, deket ya? Deket nggak sih? Ke Bandung? Berapa jam kalau dari Tangerang Selatan? Kalau nggak salah, 2-3 jaman deh. Tapi pasti macet nggak sih? Akan liburan ya? Iya, macet. Iya. Kamu kalau sekolah berangkat sekolah gitu biasanya macet nggak? Aku, Ya. aku sekolahnya deket banget. Oh iya, saya kan aku kan pernah kan Mm-mm. beberapa kali sih ke Jakarta itu. Terus kayak aku ngerasa ya kayaknya ini deket deh ya. Tapi setelah jalan beneran tuh kayak jauh banget karena macet gitu loh. Kayak lama di jalan. Mm-mm. Tuh, ini kenapa sedikit ini hari ini? Hari ini Vivi juga udah dapet ya materinya ya Vivi ya? Bikin karakter sebenarnya ya. Udah sih, Miss. Kayak santai aja ya Vivi ya. Ya, Miss. Kalau enggak, aku buat ulang aja deh, Miss. Oh, waktu itu bikinnya pakai apa? Ingat nggak? Eh, AI-nya. Make Space yang juga. protagonis sama antagonis ya, Miss. Ah, Oh, itu aku ada pakai eh ChatGPT sama Space. Oke, mungkin hari ini bisa juga dicoba lagi, Vivi. Hari ini kita pakai AI baru nih, kenalan sama namanya Fusion Brain ya. Jadi nanti itu hampir sama kayak Make Space, tapi bedanya dia ada fitur tertentu lah yang berbeda dari AI yang lain. Udah ada yang pernah kah Fusion Brain? Charlene pernah pakai Fusion Brain? Oh belum ya? Oke, siap. Nah ini Hana nih. Tumben telat Hana. Iya, halo Kak, soalnya jaringan. Hujan soalnya. Oh, tapi emang di Maaf ya rumahku Kak. juga ini sih wifi ku dari kemarin tuh kayak ini mulu. Iya, Iya ya, dari kemarin uh-uh. juga ya. Iya sama. Iya sama lagi. Kenapa ya? Padahal juga nggak hujan tapi di rumahku loh. Nggak tahu deh kenapa. Iya. Ini jadi pakai HP nih. Pakai tab Kak. Oh, Nanti oke. saya mau coba sambungin di laptop dulu Kak.
Oh, pakai tab juga bisa sih. Hal ini juga Oh kita iya, nggak butuh ini kan. Yang penting nanti setelah kamu bikin, minggu depan kan kita gabungin tuh karakter sama lokasinya. Jadi minggu kemarin kita bikin karakter. Minggu kemarin kita bikin lokasi. Hari ini kita bikin karakter. Nah, minggu depan kita gabungin. Jadi kalau bisa kamu pakai yang mana gitu ya. Kok iMac saya udah nggak bisa kirim foto lagi, harus bayar. Iya, emang kadang gitu. Nggak apa, hari ini nggak pakai Macspace kok. Hari ini kita ganti pakai Vision Brain-nya. Jadi kamu tentuin misal mau pakai tab, berarti yang ada di laptop dipindahin juga di tab gitu ya. Paham kan maksudnya? Oke. iya Kak. Iya, emang kadang tuh kayak nggak tahu ya, punya aku tuh nggak ada batasnya Macspace-nya. Tapi beberapa anak ada yang Macspace-nya tiba-tiba disuruh bayar. Padahal itu udah jadi keunggulan, dia tuh nggak minta bayar gitu loh. Nggak tahu deh. Jadi nggak apa-apa kita pakai AI yang lain ya. Oke, minggu kemarin kan udah bikin lokasi nih. Challenge udah bikin location atau lingkungan gamenya. Apa, Miss? Ini bikin lokasi game yang ada di Twine-nya. Belum. Belum? Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi hari ini kita akan bikin karakter ya, teman-teman ya. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh seorang karakter artis, jadi kita udah belajar juga dalam pelajaran terakhir minggu kemarin, kita buat konsep dari sebuah location atau lingkungan game kita. Nah, hari ini kita akan beralih ke karakter ya, karakter dari game kita. Ini coba yang lupa, dibuka lagi Twine-nya, kira-kira karakternya siapa aja, karena aku yakin kalian pasti lupa cerita kalian tuh ada karakter siapa aja. Oke, jadi hari ini kita cari tahu apa yang dikerjakan oleh seorang karakter konsep artis. Kita juga akan siapkan gambar untuk adegan dalam game kita. Kita juga kembangkan karakter, gambarkan ekspresi wajah dan emosi mereka dalam berbagai adegan. Terus juga nanti kita akan edit juga gambar lokasi dan karakter yang dengan mempertimbangkan karakter dari game berbasis teksnya. Oh ya, suaraku udah jelas belum? Aku soalnya hari ini nggak pakai ini nih. Jelas Kak. Oke, sip. Kalau suaraku putus-putus bilang ya. Oke, pertama Baik kita Kak. bahas dulu dari konsep artis karakter, membuat visual detail dari karakter nih. Nah, tugas-tugas utamanya dari konsep artis karakter ini, dia menyampaikan kepribadian dan latar belakang karakter melalui penampilannya, dan menciptakan atribut karakter yang unik berdasarkan lore dan latar game. Gitu ya, Kak. Aku pernah bilang sih kayaknya, jadi setiap karakter itu biasanya dari pakaiannya, dari raut wajahnya, dari warna dia, kayak gitu tuh, warna bajunya kayak gitu ya, itu biasa menggambarkan gimana karakter sifat tersebut gitu. Nah, sebuah karya seni dibuat berdasarkan statement of work dari penulis naskah. Jadi SOW itu merincikan segala hal dalam mempengaruhi penampilan sebuah karakter dengan satu atau lain cara. Nah, contohnya statement of work adalah seperti ini. Jadi minggu kemarin kan kita bikin statement of work-nya untuk lokasi gamenya. Jadi hari ini kita bikin statement of work-nya untuk karakter gamenya ya. Jadi ada juga genre permainannya, itu sama kayak kita bikin lokasi kemarin. Jadi kalau genre-nya pasti sama kan tiap permainan. Jadi kalau genre-nya petualangan, ya berarti di sini genre-nya petualangan. Terus untuk jenis latarnya, oke. Terus untuk jenis latarnya misal fantasi abad pertengahan kayak gitu. Terus gayanya juga harus sama nih. Jadi biasanya sering ini ya, sering dilupakan ya. Jadi misal gaya lokasi kalian, lokasi game kalian gayanya anime atau gayanya kartun gitu. Ya berarti gaya dari karakternya juga harus sama. Nanti kan kita gabungin tuh. Kalau beda kan aneh ya, misal gayanya kartun si lokasinya, sedangkan karakter kalian gayanya pensil drawing gitu kan nggak nyambung gitu. Jadi harus nyambung ya nanti ketika digabungkan tuh jadi satu adegan yang utuh. Terus juga ada arketipe. Nanti kita bahas arketipe itu apa. Terus ada sifat dasar. Jadi sifat dasar itu ya sifat dari karakter tersebut. Misal nih, muda, cerdas, ingin tahu, bertekad kuat kayak gitu. Terus juga ada lore, adalah latar belakang dari karakternya. Misal, keturunan dari ras kuno yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan elemen-elemen.
Oke, kita bahas yang arketipe. Jadi karena kita belum bahas. Arketipe itu adalah pola universal dari perilaku karakter, teman-teman. Ini tuh bawaan dari setiap cerita. Biasanya setiap cerita tuh pasti ada arketipe. Jadi produser Hollywood Christopher Vogler itu mengidentifikasi 9 arketipe dalam bukunya The Witcher's Journey. Yang paling penting adalah protagonis sama antagonis. Jadi kan pasti di sebuah cerita itu kalau kita lihat pasti ada protagonis, pasti ada antagonis atau bayangannya. Nah, gimana bisa menggambarkan pahlawan dan gimana bisa menggambarkan bayangan? Jadi seorang pahlawan itu adalah seseorang yang rela berkorban demi orang lain. Salah satu arketipe dalam contoh game ini itu adalah game Link ya, itu bersedia melakukan apa saja untuk menyelamatkan dunianya. Nah, penampilan dari pahlawan ini, dari si Link ini, seorang pahlawan itu biasanya memiliki raut wajah yang menyenangkan, terus siluetnya tuh lembut, terus didominasi warna-warna terang, pastel di penampilannya kayak gitu. Jadi kalau kita lihat tuh kayak cerah gitu ya, kayak kita lihat tuh enak gitu dilihat, cerah gitu. Nah, sedangkan kalau bayangan atau antagonisnya itu biasanya eh, bayangannya memiliki raut wajah yang menolak atau nggak menyenangkan gitu ya, kayak marah gitu. Terus siluetnya kaku atau bersudut, terus serta didominasi oleh nada warna yang kusam, cenderung lebih gelap warnanya nih. Jadi agresif lah tampilannya. Nah, arketipe bayangan yang ada di contoh game ini namanya adalah Genon. Jadi dia ini ingin menaklukkan dunia, tapi biasanya kan karakter yang jahat itu menaklukkannya itu dalam cara yang salah gitu kan ya. Tuh. Nah, biasanya selain dari pahlawan sama bayangan itu ada banyak karakter-karakter lain di sebuah film atau game fantasi gitu kan. Itu biasanya ada mentors, ada herald, sama ada gatekeepers. Jadi mentors itu biasanya yang memberi nasihat atau bimbingan kepada tokoh utamanya. Terus herald itu biasanya memberi motivasi untuk bertindak, memberikan misi. Sebentar, aku lupa belum aktifin biar nanti kalau ada yang join lagi bunyi. Terus kalau untuk gatekeeper itu untuk menghalangi pemain untuk mencapai tujuan. Biasanya dia ini kayak anak buahnya dari bayangan gitu ya. Itu biasanya uh, melawan dia dulu, terus nanti dia terkalahkan baru kita lawan si bayangan utamanya gitu. Kayak gitu. Nah, jadi setelah ini kita akan bikin statement of work-nya untuk karakter utama aja ya. Jadi kita bikin untuk karakter utama kita. Seperti biasa kita ke Miro. Duh, susah banget sih. Miro. Nih. Nah, minggu kemarin kan kita bikin kayak gini nih. Ada genre, ada jenis latarnya, ada gaya, point of interest, cuaca dan waktu, latar belakang. Nah, hari ini hampir sama. Untuk 3 ini hampir sama, bedanya yang 3 di bawah nih. Nah, jadi genre permainan, jenis latar sama gayanya masih sama. Jadi tentuin genre permainan kalian tuh apa? Apakah fantasi atau realistis? Terus jenis latarnya itu adalah tahunnya ya, kira-kira waktunya itu ada di masa lalu kah? Terus tahun berapa misal atau mungkin di masa depan kayak gitu. Terus gaya itu kalian ingin lihat gambar kalian tuh gayanya kayak gimana? Apakah kartun, anime, pencil drawing misal gitu kan. Gaya-gaya gambar kan banyak ya. Terus arketipe. Jadi si tokoh utama kalian nih arketipenya apa? Kayak aku tadi jelasin. Jadi misal nih punya aku dia tuh sang penyembuh karena kan punya aku tentang sebuah cerita yang kehilangan memori tuh ya. Jadi di sini tokoh utamaku tuh sebagai sang penyembuh memori. Nah, sifat dasar dari tokoh utama itu muda, berbakat, peduli ke semua orang kayak gitu. Terus latar belakangnya misal nih seorang anak yang selalu mendapatkan kasih sayang dari semua orang sekitarnya. Gitu ya. Nah, nanti kalau udah nih, udah bikin 6 ini, lalu diklik judulnya seperti biasa, terus titik 3 kita export as image. Nah, kalau udah dia small, terus diekspor. Oke? Nanti kalau udah ditaruh di filenya, kita buka platform nomor 1. Nah, ini silakan dijawab untuk nomor 1, nomor 2 juga.
Untuk nomor 3, ini baru hasil dari fotonya tadi dikirim. Gitu. Paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, silahkan dikerjakan sambil share screen ya. Oh iya, Charlene udah pernah bikin di Miro? Miro. Pernah. Oke, siap. Oh iya, Naila lagi belum join ya, Naila ya. Naila, Shannon. Oke, silakan share screen teman-teman sambil kerjain. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Vibi juga udah bikin ya Miro itu ya, SOW-nya. Oke. Kak, platform saya kok masih tanggal 9 kemarin. Coba di-refresh dulu. Di-reload. Dia akan kebuka yang buat hari ini. Materi hari ini maksudnya. Oke, udah benar sinyalnya, Hana. Iya, semoga aja udah benar. Soalnya udah bisa join Zoom, Kak. Oke, Lagi hujan. oke. Miro board-nya kok nggak bisa? Coba lihat, Shiva. Bisa. Kamu bikin lagi board-nya? Gimana sih, Kak? Apa diedit? Enggak, yang minggu kemarin kan udah bikin tuh. Itu, kamu ini Mm-mm. bikin lagi. Oh, dari yang minggu kemarin aja. Iya, kalau bikin lagi terus nanti dia tuh ada limitnya gitu. Mm-mm. Nanti Oke, Kakak Kak. bikin di situ lagi aja frame-nya di kanan kah, kiri, atas, bawah tuh masih lebar banget. Teman-teman yang lain Di juga ini ya. inboardnya. Mm-mm. Dibikin, enggak langsung bikin frame aja lagi baru. Teman-teman yang lain juga ya. Jadi setiap pertemuan kalau bisa jangan bikin board baru karena nanti dia ada limitnya teman-teman dan kita masih akan sering bikin Miro gitu. Jadi bikin aja frame lagi di sampingnya, atasnya, kanan, bawah gitu ya.
Yang lain bisa. Bisa, Kak. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.
Bisa, teman-teman. Gimana? Teks sesudah gaya apa? Sesudah gaya. Bentar. Oh, arketipe, sifat dasar, sama latar belakang karakter. Aku share screen kali ya. Nah, ini. Kalian kemarin bikin lokasinya berapa? Lokasi gamenya? 2, Kak. 2. Yang lain? 2 juta. Oke. Kalau karakter hari ini bikin berapa nanti? Belum tahu. Belum. Halo Naila. Halo Miss, tadi maaf. Telat Miss, tadi ikut Olimpiade baru nyampe rumah. Oh iya, Olimpiade apa? Naila ikut apa? Matematika. Wis. Oke, nggak capek? Nggak pusing? Enggak. Oke. Hari ini kita bikin untuk karakter ya, Naila ya. Jadi kan kemarin bikin lokasi ya. Nah, hari ini kita bikin karakter. Jadi Naila Mir ke Mironya aja dulu. Minggu kemarin kan bikin untuk kayak gini nih. Nah, kayak gini ya. Ada fantasi, ada genre, jenis latar, ada gayanya, terus point of interest, cuaca dan waktu, sama latar belakang tempat. Hari ini sama, bikin aja lagi kayak gini di samping ya. Bikin frame Iya. lagi, terus bikin 6 sticky notes kayak gini. Terus bedanya di sini, 3 bawah ini nih yang beda. Jadi 3 bawah ini arketipe, sifat dasar, sama latar belakang karakter. Arketipe itu seperti sebutan untuk
karakter utama Naila. Jadi misal nih karakter utama aku sang penyembuh gitu, atau mungkin karakter utama Naila sang pahlawan gitu ya. Terus sifat dasar itu sifat dari karakternya. Jadi misal muda, berbakat, terus berani, kayak gitu. Disebutin aja sifatnya. Untuk latar belakang karakter ya hampir sama kayak kemarin kan latar belakang lokasi. Ini latar belakang dari karakternya. Itu ya. Iya, Miss. Oke. Miss, Iya. lupa itu Miss apa? Mironya kemarin muka dari mana, Miss? Ini link Miro kah? Lupa link Mironya. Bukan, Miss. Apa? Saingin Mironya kemarin lupa, Miss. Oh, Sandi Miro. Saingin Mironya gitu. Sign in Mironya. Ini aja. Langsung ya. Pertama, Naila cari Miro. Oh, atau enggak gini deh, aku pandu share screen deh. Bagus. Coba share screen Naila. Mm-mm. Coba cari miro.com. Heeh. Oke, tunggu sebentar. Biasanya nanti akan langsung lanjutkan sebagai gitu. Bentar ya. Coba save dulu. Oke, nggak ada. Login. Terus pakai yang ini nih. Mau masukin password mungkin di stop share dulu kali ya. Ingat kan passwordnya? So, aku stop dulu kali ya. Nah, nanti kalau udah masukin password, di share lagi, share screen lagi.
Yang lain sampai mana? Udah, Kak. Oh, Hana udah. Bisa Naila login barusannya? Lagi login, Miss. Oke. Bab 2. Apa bab 2 maksudnya? Materi kedua maksudnya. Iya, itu. Salah. Sudah tapi dia masih loading. Oke. Coba continue. Oh, ternyata Naila udah login di ini ya. Udah pernah login, ganti email aja berarti. Lama banget ya. Coba buka lagi Naila. Miro.com-nya di sebelah sini. Buka lagi. Loadingnya lama banget. Nah, ini coba. Ini yang udah ada nih di bawah nih. Nah, itu. Bentar ya, Saza ya. Ini login. Error tuh tadi. Login. Google lagi. Nah, ini langsung nih. Lanjutkan sebagai Naila Kaila Pohan. Nah, oke. Terus yang ini dibuka aja. Yang udah pernah bikin. Oke, nah coba gini aja deh Naila biar tambah gampang ya. Frame-nya diklik, di X dulu. Frame-nya ini diklik. Oke, terus titik 3. Terus ke bawah ada tulisan duplikat nggak? Nah, nih duplikat. Nah, oke sip. Berarti Naila tinggal ganti ini aja Naila. Nih, yang ini, sama ini. Nah, yang ini diganti arketipe, yang tengah ini diganti sifat, yang ini latar belakang karakter. Oke? Miss, secara besarnya gimana? Ini nih. Oke ya, bisa ya. Bisa, Miss. Oke. Materi kedua masih pakai Miro atau pakai Fusion Brain. Fusion Brain. Nanti kita kenalan sama ini baru. Apa? Alat AI baru. Yang lain sampai mana nih? Ntar aku lihat dulu.
Oke, Hana udah ngumpulin, Vivi udah, Shiva Bentar, udah juga. Oh, udah semua ya? Oh ya, Naila login platform dulu dong. Takutnya nanti belum kedetek udah hadir ya. Oke, Miss. Login aja, nggak usah kerjain, nggak apa-apa, login dulu aja. Nanti terus lanjutin mirunya, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, kita istirahat dulu mungkin 5 menit ya. Nanti kita balik lagi. Oke.
Oke, teman-teman, kita balik lagi. Your connection is... Kalau aku nge-lag, suaranya bilang ya. Ini katanya udah ada tulisannya koneksiku buruk nih. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang Fusion Brain. Oke, jadi hari ini di Fusion Brain kita akan bikin untuk karakternya ya. Kalau minggu kemarin kita pakai Makespace untuk bikin lokasi nih. Hari ini kita bikin Fusion Brain untuk kita bikin karakter dari Fusion Brain. Oke, gimana sih bagi karakter jika itu berubah dari suatu adegan ke adegan lain? Misal nih, tentang perubahan dari ekspresi wajah dan gerakan. Karakter juga dapat muncul dengan item baru. Jadi mungkin karakter kalian sedang menggunakan objek ajaib atau membaca buku mantra dalam sebuah adegan, atau mungkin karakter tersebut mendapatkan jimat setelah menyelesaikan sebuah misi dan memakainya di leher gitu. Ini juga misalnya karakter kita terkejut dengan kemunculan seekor naga. Gimana kita bisa mengubah ekspresi wajah mereka? Kan nggak mungkin ya. Masa dia ada naga kayak gini, dia flat gitu kan ya. Kan harusnya dia kaget gitu. Nah, kita udah bahas bahwa di Makespace itu berarti kalau misal kita mau ubah dari segi wajahnya nih, ya berarti kita harus bikin prompt lagi kan. Kita generate prompt lagi ke bahasa Inggris, kita buat untuk supaya wajahnya ekspresi lain gitu. Nah, kalau di Fusion Brain, teman-teman, ada fitur khususnya. Jadi kita nggak perlu bikin prompt lagi. Nanti aku kasih link Fusion Brain-nya. Jadi keunggulan di Fusion Brain ini, dia punya banyak alat yang nggak banyak di AI yang lain, supaya kita bisa edit gambarnya gitu. Terus dia juga punya model Kandinsky yang kuat, dan dia juga punya tampilan yang mudah lah, hampir sama kayak Maxwell sebenarnya. Tapi dia dibatasi cuman 20 gambar per bulannya. Nanti teman-teman register, terus menurut aku teman-teman bikin password yang mudah ingat ya, mudah diingat aja, karena Fusion Brain ini gampang ke logout gitu. Jadi nanti dia bakal sering minta email sama password. Tuh, jadi bikin passwordnya jangan susah-susah. Terus nanti teman-teman bikin tulis lagi alamat emailnya, kan register ya. Terus nanti masukin passwordnya, terus klik centang di bagian I accept sama ini. Kalau udah register, terus nanti ke emailnya, ke bagian Gmail, nanti ada inbox di kotak masuknya, terus teman-teman confirm emailnya. Nah, kalau udah nanti baru bisa login. Nah, di Fusion Brain itu kita bikin prompt-nya seperti ini. Jadi di sini di atas ini, nah di atas ini itu untuk Halo, Miss. halo, Halo, Miss. Ya, Miss. boleh Kak? Ya, Miss tadi lelet di bagian waktu Miss bilang di bagian atas ini. Oh, ya di bagian ini untuk resolusi gambar. Kok resolusi sih? Apa sih? Menentukan dari ukuran gambarnya ya. Jadi bisa pilih nih di atas ini dia mau apakah 1.1 atau 16.9 atau 9.16 gitu. Jadi nanti disesuaikan. Nah, menurut aku sih minggu kemarin kan kita bikin lokasinya yang landscape ya. Jadi hari ini untuk karakternya boleh yang 1.1 aja ya. Karena nanti karakternya itu dihapus juga kok backgroundnya. Jadi nggak bakal ngaruh gimana-gimana. Jadi kalian pilih yang format defaultnya sih 1.1 untuk bikin karakternya. Nah, nanti gambarnya akan muncul di sini, teman-teman.
Terus prompt-nya kalian tulis di bagian bawah sini. Untuk supaya generate, diklik yang ini, tombol jalankan ini. Gitu. Oke, terus juga di sini ada fitur negatif prompt. Jadi negatif prompt ini untuk menuliskan apa yang tidak ingin teman-teman lihat. Gitu ya. Jadi misal teman-teman ingin gambar langit tanpa awan. Nah, daripada teman-teman tulis di prompt sini, kan kalau default nanti dia akan langsung tulis di prompt sini ya. Nah, daripada teman-teman tulis di sini langit tanpa awan, mending teman-teman di sini tulis langit. Sedangkan untuk di bagian tab negatif prompt-nya, teman-teman tulis awan. Maka dia akan bikin langit tanpa awan gitu. Jadi yang ada di negatif prompt adalah apa yang tidak akan dimunculkan di gambar. Oke? Nah, terus di sini juga udah ada beberapa gaya teman-teman kayak pencil drawing dan masih banyak lagi di bagian stylenya. Tapi kalau teman-teman juga mau masukin di bagian prompt kayak langsung dengan gaya kartun nggak gitu juga boleh. Karena kan nggak semua gaya ada ya di bagian style ini. Nah, ini teman-teman yang membedakan dari yang lain. Jadi di Fusion Brain ini ada fitur Erase Tool, ada penghapusnya gitu. Misal ya, kita udah bikin nih gambar kayak gini, generate pertama. Kita bikin gambar pohon dengan, ya inilah ya, semak belukar. Apa namanya juga aku nggak tahu nih ya. Terus kita mau ganti supaya dia ganti kayak gini nih. Jadi bawahnya diganti kayak ada lapangan purple flowers, ada bunga ungunya gitu. Nah, langsung dipakein dihapus. Jadi dipakai fitur erase-nya, terus dihapus kayak gini. Terus tulisin lagi di prompt-nya apa yang ingin teman-teman lihat di bagian yang udah dihapus itu. Terus di-generate lagi, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Tuh, keunggulan dari Fusion Brain. Nah, terus misal juga nih ada gambar misal ini ya, dia awalnya nggak pegang apa-apa nih, terus kita mau buat supaya dia pegang tombak gitu. Ya udah kita pakaiin erase tool-nya di situ, terus kita tulisin tombak. Makanya nanti penyihirnya punya tombak. Harus pakai bahasa Inggris. Hmm, nggak harus sih, tapi menurut aku dia itu lebih apa ya, lebih peka kalau bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Indonesia juga bisa, tapi aku pernah coba kurang ini dia, kurang begitu bener akurasi dari generate-nya kalau bahasa Indonesia. Terus juga cara unduhnya, nanti aku kasih tahu aja deh langsung di ininya. Terus ini juga fitur untuk menambahkan gambar, tapi kan kita bikin gambar ya, jadi nggak akan nambahin gambar. Nah, ini contoh misal kita pakai untuk mengubah ekspresi, teman-teman. Jadi, ekspresi tadi yang awalnya datar, misal kita mau ubah karena dia melihat naga gitu kan, terus dia jadi terkejut gitu kan di adegan selanjutnya. Ya udah kita pakaiin aja dia hapus di sini, terus kita jelasin ekspresinya itu dengan mendeskripsikan dengan jelas, bukan misal ekspresi kaget gitu enggak ya, tapi yang ingin kita lihat di wajah itu apa? Misal alisnya ngangkat gitu ya, terus dia mukanya terbuka, mukanya terbuka, matanya terbuka gitu, terus dia kaget dan ketakutan gitu. Nah, jadinya kayak jadi awal generasi itu akan mungkin selalu banyak apa ya, trial and error gitu ya. Jadi wajar dan ini pun sudah dihasilkan hasil generasi keempat ya, dan lumayan lah ini. Gitu. Jadi AI itu sangat susah untuk mengekspresikan rasa gitu ya. Jadi misal ketakutan atau mungkin sedih, dia tuh susah gitu. Nah, tuh download-nya juga ada di sini nih. Tuh, oke, aku coba contohin di Makespace lagi. Fusion Brain. Oke. Jadi kayak gini ya, setelah kalian nanti daftar, login, nanti hasilnya akan kayak gini. Di sini juga udah ada batasannya. Ini punya aku tinggal 13 nih. Nah, ini bisa dipindah-pindahin teman-teman. Jadi misal di sini aku mau buat, ini aku pakai bahasa Indonesia aja ya, biar contohnya gampang ya. Nanti teman-teman coba ganti pakai bahasa Inggris lah. Misal aku mau buat kucing dengan latar belakang awan. Oh, sebentar.
Kayaknya aku udah bikin deh di ChatGPT. Sorry, lupa. Jadi kan teman-teman tadi udah bikin di Miro-nya ya. Ini ya, untuk tentang dari karakter teman-teman. Nah, ini tuh dijadikan satu kalimat, teman-teman. Jadikan satu kalimat, terus teman-teman terjemahkan di ChatGPT. Gitu. Bisa nih punya aku. Hilang sih kayaknya. Ya. Intinya teman-teman jadikan satu kalimat dulu yang ada di Miro. Misal nih, buat karakter genre fantasi. Duh, ini udah ada nih. Buat karakter fantasi pertengahan tahun 1900 dengan gaya anime arketipe sang penyembuh muda, berbakat, penuh kasih sayang dan peduli gitu ya. Terus terjemahan ke bahasa Inggris. Nah, terus kalian copy, kalian taruh di Fusion Brain-nya. Nah, ini misal teman-teman udah bikin ya, terus mau bikin selanjutnya, itu harus digeser gini teman-teman. Kotaknya itu digeser ke samping gini. Nah, kalau tetap di sini, nggak bisa. Gitu. Nah, kalau teman-teman bikin di sini, nanti dia akan menggabungkan gambar yang lama sama gambar yang baru. Tuh, jadi untuk bikin gambar lagi geser ya. Tuh, geser ininya. Nah, misal di sini aku mau. Dan teman-teman nanti buatnya karakternya itu, wait, wait. Nah, jadi karakternya itu menghadap ke pemain dan latar belakangnya itu putih ya. Jadi kayak gini. Latar belakangnya putih. With white background. Perasaan aku tadi suruh gambar kucing, kenapa dia gambar ini ya? Karena bahasa Indonesia kayaknya. Nah, kayak gini. Ya kan, dia bagus kan kalau pakai bahasa Inggris. Nah, kalau udah, teman-teman buat save salah satu gambarnya aja, teman-teman klik yang salah satu aja. Nih, misal nih, ini yang diklik atau ini yang mau di-save kan yang ini nih, yang bener ya, yang latar belakang putih nih. Terus ini download. Dah, dia akan ke save tuh. Kalau teman-teman nggak klik gambarnya dulu, nanti dia akan ke download semua. Download all. Jadi meskipun yang salah, teman-teman nggak pengen download, dia tetap akan ke download. Gitu. Jadi pastiin diklik ya, gambar yang mau di-download ini, terus download baru. Seperti itu. Nah, untuk fungsi hapusnya itu ada di sini, teman-teman. Jadi misal mau dihapus nih wajahnya ya. Emang ya cantik banget ini bisa dihapus. Nah, misal mau dihapus ini nih ada erase, terus tinggal diklik aja. Terus setelah itu teman-teman tulisin apa yang akan teman-teman lihat di bagian yang dihapus itu. Nanti di-generate lagi. Gitu, oke? Nah, jadi coba dilihat lagi karakternya di Twine-nya ada berapa, terus mungkin karakter yang pasti karakter utama ya, karakter utama, terus mungkin karakter-karakter yang sering muncul juga dibikin.
Oke, teman-teman, silahkan dikerjakan. Kalau udah nanti juga dikirim di platform nomor 2 ya. Ada pertanyaan? Kayaknya aku nggak bisa login. Mana lihat? Tapi memang agak susah sih loginnya tuh. Hmm. Apa email sama password kamu udah dimasukin? Udah register belum? Kamu udah register belum? Nah, daftar dulu. Nah, tuh jangan ya, jangan pakai password yang itu nanti kamu nggak bisa masuk lagi loh. Nah, hapus aja. Pilih sandi Anda sendiri. Berarti cuma buat 4 gambar dengan prompt sama yang ada karakter dengan latar belakang putih kan? 4 gambar dengan prompt yang sama. Maksudnya tergantung dari karakternya dong. Kalau misal karakternya beda, kan berarti promptnya beda, Phoebe. Jadi intinya promptnya yang menggambarkan dari karakter tersebut. Apa, Miss? Maksudnya buat 4 gambar dengan prompt yang sama gimana? Eh, tetap pakai prompt itu, cuman hasilkan 4 gambar, Miss. Enggak, karakternya beda dong. Bikin gambar karakter misal, nggak harus 4 ya. Misal karakter kamu ada 2, jangan satu lah. Masa karakter satu? Terus misal buat 2. Berarti promptnya beda. Jadi misal si tokoh utama ini kayak tadi, ternyata tokoh utama ini apa ya tadi? Tokoh yang eh, sifatnya kayak gimana, hasil yang udah dibikin di biro tadi. Nah, sedangkan mungkin tokoh yang kedua beda kan pasti deskripsinya kan nggak mungkin tokohnya 2 sama. Berarti ini cuman buat ada berapa karakter, kayak protagonis sama antagonis itu kan 2. Berarti buat Mm-mm. 2 karakter itu aja kan, Miss? Dengan Iya, latar belakangnya putih. iya, latar belakangnya putih ya, Oke, makasih, Miss. sama-sama. Bukan bikin 4, iya paham, paham, paham. Bukan bikin 4 gambar dengan prompt yang sama ya teman-teman ya. Promptnya juga beda dong kalau karakternya berbeda. Oh, ini passwordnya ada 2, Kak? Mm-mm. Masukin lagi aja passwordnya. Emang Oh, kita 2 kali. habis itu pencet semuanya ini. Iya, I agree-nya dipencet semua. Terus register. Hah? Miss, ini dari tadi selalu ngulang-ngulang terus, Miss. Iya ya, ini juga ngulang lagi ya saya. Iya, Kak, ngulang-ngulang mulu udah 5 kali nih. Nah, apa dah? Coba lihat punya Naila. Ngulang-ngulang terus bisa tadi. Kalau tadi sudah dimasukin. Gimana Naila? Nggak dengar. Dari tadi ngulang-ngulang terus, Miss. Disuruh masuk, disuruh login terus dari tadi. Oh, tapi Naila udah register. Udah, Miss. Nah, coba coba lagi aku pengen lihat tampilannya dong. Ada yang bisa yang lain?
Hah? Masih bau? Itu emailnya, Naila. Atau kalian pakai dari ini link yang di platform atau ini? Atau Yang cari itu, di Google? yang hitam itu deh. Invalid. Kok invalid? Hah? Yang hitam tadi. Naila sama Zaza ambil link dari mana? Dari Google atau link dari Ambil dari Google, Miss. Oke, coba pakai yang Sama ambil dari Google kan. coba aku kasih. Pakai yang aku kasih maksudnya. Deh. Terus aja sama aja sih. Tapi coba aja lah, nggak ada salahnya dicoba. Miss dari tadi Miss kayak gitu terus. Kalau bisa buat ini, Kenapa ya? yang 12 nih sekarang. Iya. Main sama rumah. Kalau yang aku kirim pas diklik munculnya apa? Sama register juga. Belum ikut Miss. Coba diklik. Ketinggalan. Start. Sama kayak awal, Miss. Coba lagi. Semoga bisa ya. Sama aja, Kak. Sama aja ya? Ya. Hmm. Ya udah mungkin kita coba pakai yang make space-nya punya saja habis ya ininya. Apa make space-nya? Jatahnya itu ya. Iya, iya. Oke, coba pakai ini aja deh. Saza pakai ChatGPT aja Saza. Naila juga nggak bisa, Miss. Ya udah nggak apa-apa ya. Naila mungkin coba pakai make space-nya ya. Kan masih ada ya, masih bisa punya Naila ya. Oke, Miss. Oke. Kalau emang nanti Saza ChatGPT-nya juga kreditnya udah habis, Saza ada ini nggak di laptopnya? Ada email lain nggak? Ada. Nah, coba itu pakai email lain di make space-nya. Jadi nanti bisa lagi tuh. Oh, oke. Make Jadi space nggak usah pakai. pakai ini nih. Iya, masih bikin karakter tadi. Oke. Menurut aku enakan make space kali ya daripada ChatGPT. Soalnya ChatGPT kan agak lama banget tuh muternya. Yang lain nggak ada bisa nggak ada yang bisa juga register. Bisa, Kak. Oh iya, kirain aku nggak bisa itu soalnya emang Fusion Brain-nya itu beberapa hari yang lalu aku buka dia tuh tulisannya kayak mau dihapuskan gitu loh. Aku pikir kayak, waduh udah hapus aja nih kayaknya. Udah terhapuskan, ternyata bisa. Ya udah kalau bisa, enak deh. Yang nggak bisa pakai make space-nya ya. Kalau make space-nya kreditnya habis, boleh pakai ChatGPT. Kalau ChatGPT-nya kreditnya habis, coba pakai email lain.
Naila coba diklik advance-nya ini. Udah keklik ya? Coba scroll ke bawah dulu. Kayaknya masih format ini deh, format landscape ya. Kalau nggak salah. Kan kemarin lokasi bikinnya landscape. Nah, itu. Coba diubah 1.1 ini ya. Oke, sip. Hmm, belum di copy dong, Naila. Ini masih yang lokasi kemarin. Backgroundnya kenapa itu ya? Tapi nggak apa-apa sih, soalnya minggu depan itu backgroundnya kita hapus kok. Tapi coba lagi tambahin di sini putih polos gitu. Coba di ChatGPT-nya bilang kalau backgroundnya putih polos. Udah Mas, sudah dibuat putih Udah, iya ya. Ini kan with a white background ya. Coba atau generate lagi deh. Tunggu Mas, saya kayak harus ganti dulu deh. Ganti apa? Apa realistis coba Mas. Oh, oke oke silahkan. Dan bagus. Tapi lokasi kamu minggu kemarin gayanya apa? Ya, like lagi aku. Lokasinya ya Gimana lokasinya? kartun kemarin Mas. Iya, kalau berarti lokasinya kartun. Tapi ya ini juga termasuk nyambung-nyambung aja sih kayaknya ya buat kartun ya. Iya, hebat lah sih kompetitif. Oke. Coba Naila itu minta apa? Minta lagi putih, putihnya polos gitu. Putih polos kosong gitu. Soalnya kok masih ada di background-backgroundnya gitu. Nah, di situ minta lagi putih polos kosong gitu. Sebenarnya sih ya mungkin bisa ya, tapi nggak tahu nanti bisa nggak dia dihapus backgroundnya gitu. Takutnya minggu depan masih ngikut tuh gambar-gambar belakangnya. Mm-mm. Yang lain bisa. Bisa Kak. Oke. Kan sama aja. Ya udah lah ya. Bedanya cuman dibuatnya kayak TV gitu aja. Nah, ini aja. Ya bebas yang mana dah.
Miss nomor berapa, Miss? Yang nomor 1 udah belum, Naila? Belum. Ya udah, nomor 2 dulu. Nomor 2 yang gambar barusan. Yang nomor 1 itu yang tadi, yang di Miro. Gak bisa. Gimana saja? Nggak bisa? Udah habis kreditnya ya? Ya udah coba di email yang lain dulu. Ya, email lain coba pakai Makespace lebih cepat juga dia generasinya. Ada tapi email lain di laptop ini. Banyak soalnya ini laptop sekolah. Oh, oke. Shiva udah. Udah. Tapi kok di sini belum ini ya, belum kekirim ya? Nih, nggak ada nih di bawah. Coba dikirim lagi Shiva. Emang kadang kayak gitu. Kadang kayak dia belum sempat ngeloadingnya, terus Shiva udah centang kan. Mm-mm. Ini coba lihat nih punya Naila nih. Nah, udah ada nih sampai udah muncul di bawah kayak gini berarti udah kekirim. Oke, bentar ya. Oke.
Phoebe sama Charlene bisa? Oke, Bisa, Miss. sip. Gimana jadinya? Phoebe bikin lagi atau enggak? Jadinya bikin lagi, Miss. Oh, emang beda kah sama yang sebelumnya aku jelasin barusan? Beda sih, Miss. Itu pun udah gimana ya? Sama aja tapi ya? Hilang. Oh, hilang. Masa? Minggu kemarin, minggu kemarin. Minggu besok kalau bisa masih pakai device yang sama ya, teman-teman, sama yang hari ini sama minggu kemarin kita bikin, karena kan aku udah bilang minggu besok kita akan gabungin tuh lokasi sama karakternya. Sebenarnya bisa aja sih teman-teman download dari platform gitu kan, dari Algonova. Tapi kayak gitu tadi tuh kan Syifa aja tadi udah kirim, tapi kadang tuh tiba-tiba hilang. Gak tahu kenapa tuh. Oke teman-teman, kita balik ke Zoom lagi ya. Kita kesimpulan. Jadi hari ini kita belajar apa? Belajar apa? Bikin karakter. Belajar cara membuat karakter di aplikasi Fusion Brain. Ya, Fusion Brain. Oke, bikin karakter ya jadi ya. Ya. Oke, teman-teman, kayak udah bilang tadi, jadi besok kita akan bikin adegan, gambar-gambar yang udah kita buat lokasi sama karakternya, terus kita masukkan ke dalam Twine-nya. Gitu. Jadi Twine kalian akan ada gambarnya, nggak cuma teks aja, karena kan masih teks aja kan ya. Oke, Iya, Kak. untuk hari ini selamat siang teman-teman. Selamat siang, Kak. Yang Kak.